Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welin Ramdhani dari program studi ilmu hadis Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan saya seputar teologi. Tentunya dari hasil pembelajaran selama 1 semester mata kuliah hadis dan teologi. Pada kesempatan kali ini saya memiliki 5 pertanyaan dan kemudian alhamdulillah telah menemukan jawaban dari 5 pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, pertanyaannya yaitu apa penyebab utama munculnya aliran-aliran teologi dalam Islam? Untuk jawabannya, faktor paling besar dari munculnya aliran teologi dalam Islam ini adalah faktor politik. Faktor politik setelah Nabi Muhammad SAW wafat, di mana di situ ada perebutan otoritas atau perebutan perundingan tentang siapa saja yang berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari segi ilmu pengetahuan atau segi pemahaman, pada saat itu ada perbedaan persepsi, ada perbedaan pemahaman tentang memahami Al-Quran dan hadis, di mana tentunya akan menjadikan beda-bedanya pemikiran, terutama perbedaan tersebut terutama pada aspek pembahasan tentang keimanan dan takdir serta sifat-sifat. Kemudian pengaruh selanjutnya yaitu adanya pemikiran rasionalis dan tekstualis dalam memahami agama, hingga akhirnya tiga alasan besar tadi sebenarnya banyak, tapi menurut saya 3 alasan tadi yang menjadi faktor besar mengapa perbedaan atau ada aliran dalam teologi Islam ini. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah saat ini bisa muncul aliran baru selain dari aliran teologi yang besar-besar, yaitu Sunni, Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertanyaan ini saya menemukan jawabannya lagi, yaitu dimana sangat dimungkinkan terjadi dan sangat bisa terjadi, namun tidak akan lebih besar dari aliran teologi yang menjadi pusat itu. Kemudian aliran teologi tersebut, yang aliran teologi baru itu tidak sepenuhnya baru, tetapi akan mengikuti karakteristik aliran teologi yang sudah ada lama sebelum aliran baru itu ada. Nah, hal ini membuktikan bahwa aliran teologi itu memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan umat-umat Islam sendiri, sehingga meskipun ada aliran teologi baru, pasti ada karakteristik dari salah satu aliran teologi tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana karakteristik Sunni saat ini dalam menghadapi pergerakan politik. Dengan Sunni yang sangat moderat dan lebih mengedepankan ketabahan dan tidak menentang, tentunya Sunni akan menjaga sikap dengan menjaga kestabilan daripada
membuat chaos, membuat kekacauan. Maka Sunni akan lebih berfokus pada itu. Kedua, di sini ada juga Sunni yang memang akan mendukung pemerintah, ada juga Sunni yang akan sedikit skeptis dan kritis terhadap kebijakan politik. Tetapi tidak akan sampai memberontak. Ketiga, kemudian fokus pada dakwah dan pendidikan. Dan Sunni akan fokus pada dakwah pendidikan dan sikap kemoderatannya. Lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu bagaimana pandangan Khawarij terhadap hadis dan apa metode yang mereka gunakan dalam periwayatan dan dalam menyikapi hadis itu sendiri. Untuk jawabannya, Khawarij itu tidak menolak hadis, tapi mereka selektif terhadap hadis. Terutama mereka akan sedikit menolak terhadap hadis-hadis yang memang bertentangan dengan faham mereka terhadap Al-Quran. Jadi di Khawarij ini Al-Quran benar-benar di posisi pertama. Jadi jika ada apapun yang memang bertentangan dengan paham mereka terhadap Al-Quran itu, maka ya tidak bisa diterima, tidak bisa dibenarkan. Kemudian mereka akan menolak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang mereka anggap berdosa, seperti Muawiyah, Amr bin As dan lain sebagainya, dan pendukung-pendukungnya. Dan mereka tidak akan menerima hadis yang mendukung pandangan tidak mendukung pandangan teologis mereka. Jadi mereka hanya memilih hadis-hadis yang memang pro terhadap mereka dan mereka anggap benar, seperti itu, sesuai pemahaman mereka masing-masing. Pertanyaan terakhir, yaitu mengapa Murji'ah menjauh dari pergolakan politik? Seperti halnya yang kita ketahui, Murji'ah itu aliran atau aliran teologi yang memang orang-orangnya sedikit keluar dari pergolakan politik, isu politik. Nah, alasan dari menjauh dari pergolakan politik yaitu satu, doktrin Murji'ah sendiri, bahwasannya iman tidak tambah dan berkurang. Jadi menurut Murji'ah, pelaku dosa besar tidak otomatis kafir, tidak seperti Khawarij yang memang mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, dengan konsep yang mereka miliki ini, bahwasanya pelaku dosa besar tidak otomatis kafir, maka mereka tidak mengkafirkan penguasa yang dianggap zalim dan tidak juga mendukung tidak mendukung pemberontakan. Jadi memang mereka sangat-sangat bisa dikatakan di posisi yang menurut mereka aman dan memang cukup aman untuk itu. Kemudian reaksi terhadap ekstremisme Khawarij. Jadi Murji'ah ini seperti kebalikan dari Khawarij. Jadi di mana Khawarij yang begitu kerasnya, Murji'ah yang sangat tidak apa-apa gitu. Jadi seperti pelaku dosa besar yang dikafirkan, di Murji'ah tidak berlaku itu. Nah, kemudian penyebab mengapa Murji'ah menjauh dari pergolakan politik, yaitu kondisi politik Abbasiyah dan Umayyah. Jadi
pada saat Abbasiyah dan Umayyah pergolakan politik sangat keras. Nah, Murji'ah adalah yang mencari jalan aman seperti yang saya katakan tadi. Mereka lebih menjaga stabilitas, lebih ingin menjauhi konflik daripada ada konflik berkepanjangan. Jadi mereka selalu mencari posisi aman. Kemudian Murji'ah mengapa tidak masuk ke pergolakan politik, karena mereka akan lebih berfokus pada akidah mereka, tentang pemahaman teologis mereka. Nah, mungkin cukup sekian dari saya tentang pemaparan pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan yang saya tentunya menjadi pertanyaan saya sendiri dan akhirnya saya mencari jawabannya. Untuk itu terima kasih. Semoga ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.